Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to Memeni English class. Still with me, Memeni. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang quantifier of noun. Video ini adalah bagian kedua dari materi quantifier of noun. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas apa sih yang dimaksud dengan quantifier, kemudian apa yang dimaksud dengan countable nouns, kemudian uncountable nouns, dan kemudian bagaimana cara kita menanyakan kuantitas dari benda. Pada video yang kedua ini saya akan membahas beberapa jenis quantifiers yang umumnya digunakan sebelum kata benda. Quantifiers jenis yang pertama itu quantifiers yang menunjukkan makna beberapa. Kemudian yang kedua itu adalah quantifiers yang menunjukkan makna banyak, dan yang ketiga adalah quantifiers yang menunjukkan makna sedikit. So, kita akan membahas penggunaan some, any, kemudian many, much, a lot of, and then a little, and then a few. Oke, kita akan mulai dengan jenis yang pertama, yaitu quantifiers yang menunjukkan arti beberapa. Untuk ini kita akan menggunakan kata some and any. Some bisa digunakan di depan kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak. Selain itu, dia juga bisa digunakan di depan kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Dan yang ketiga, some ini biasanya digunakan pada kalimat yang positif. Contohnya, I have some questions. Questions adalah kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak. I have some questions. Saya punya beberapa pertanyaan. She buys some sugar. Sugar adalah kata benda yang nggak bisa dihitung. She buys some sugar. Dan dua kalimat ini adalah kalimat positif. Coba kita lihat penggunaan any. Any sama dengan some. Any juga digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak. Selain itu, any juga bisa digunakan di depan kata benda yang nggak bisa dihitung. Bedanya dengan some, any biasanya digunakan dalam kalimat yang negatif dan interrogatif. Contohnya di sini, I don't have any money. I don't have any money. Money adalah kata benda yang nggak bisa dihitung. Kemudian ini adalah contoh dari kalimat yang negatif. Kemudian contoh yang kedua, do you have any questions? Questions adalah kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak. Dan ini adalah contoh dari interrogative sentence. Sekarang kita akan move ke jenis yang kedua, yaitu quantifier yang mengandung arti banyak. Untuk menyatakan arti banyak, kita bisa menggunakan 3 macam quantifier. Yang pertama adalah many, yang kedua much, and then yang ketiga ada a lot of. Kita lihat yang pertama, yaitu many. Many di sini mengandung arti banyak. Kita lihat penggunaannya. Many digunakan di depan plural countable nouns, di depan kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak. For example, books. Books bisa dihitung, kemudian bentuknya jamak. Boys. Boys itu bisa dihitung bentuk jamak. Nah, kemudian many biasanya digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Kita lihat contohnya. Anta doesn't bring many books. Anta tidak membawa banyak buku. Books di sini adalah kata benda yang bisa dihitung, bentuknya jamak.
Kemudian ini juga adalah contoh dari kalimat negatif. Oke. Jadi Anta tidak membawa banyak buku. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Do you have many novels? Apakah kamu punya banyak novels? Novels di sini adalah kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak. Dan ini adalah contoh dari interrogative sentence. Sekarang kita lihat penggunaan much. Sama dengan many, much di sini mengandung arti banyak. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan many. Kalau many digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak, maka much digunakan di depan kata benda yang nggak bisa dihitung, atau kita sebut sebagai uncountable nouns. Contohnya money, water, oil, dan yang lain-lain. Dan much biasanya digunakan untuk kalimat yang negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya, I don't have much money. Do you have much time? Money dan time di sini adalah contoh dari kata benda yang nggak bisa dihitung. Berbeda dengan many yang hanya bisa diikuti oleh kata benda bisa dihitung bentuk jamak, dan much yang hanya bisa diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung, maka a lot of bisa diikuti oleh kedua-duanya. Jadi ia bisa diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak dan juga bisa diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, perbedaannya yang lain adalah bahwa a lot of biasanya digunakan untuk kalimat pernyataan atau kalimat positif. Contohnya adalah sebagai berikut. I have a lot of money. Saya punya banyak uang. Money di sini adalah kata benda yang nggak bisa dihitung. Contoh yang kedua, there are a lot of books in my room. There are a lot of books. Ada banyak buku di kamar saya. Books di sini adalah kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak. Oke, kedua kalimat ini adalah kalimat positif. Sekarang kita lihat jenis quantifier yang lain, yaitu quantifier yang menunjukkan arti sedikit. Untuk menunjukkan arti sedikit, kita bisa menggunakan dua quantifier, yaitu a few and a little. Ada perbedaan penggunaan antara a few and a little. A few di sini digunakan di depan kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak, plural countable nouns. Nah, ia bisa digunakan baik pada kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Contohnya, there are only a few boys. Hanya ada sedikit anak laki-laki. I have a few books. Saya mempunyai sedikit buku. Boys and books adalah contoh dari kata benda yang bisa dihitung bentuk jamak. Sekarang kita lihat penggunaan a little. A little di sini digunakan di depan kata benda yang nggak bisa dihitung, baik bentuknya positif, negatif, dan interrogatif. Contohnya seperti ini. I have a little time left. There are a little money in my pocket. Time and money adalah kata benda yang nggak bisa dihitung. Jadi kita menggunakan kata a little time. Saya mempunyai sedikit waktu yang tersisa. There are a little money in my pocket. Hanya ada sedikit uang di saku saya. Jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara a few and a little itu hanya pada jenis kata bendanya aja. Kalau a few, kata benda bisa dihitung bentuk jamak, kemudian a little, kata benda yang nggak bisa dihitung. Nah, itu anak-anak 3 jenis quantifier yang harus kalian pahami. Ya, I hope you will understand my explanation. Now it's time for you to check your understanding.
For this, you have to fill in the blanks with some, any, many, much, a lot of, a few, and a little. Well, students, finally, thanks for watching my video. And see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.